Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Dengan sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program acara Tribun Bisnis Forum. Dan kali ini luar biasa, sangat spesial sekali karena sudah tergabung dengan kedua narasumber saya dan tentu secara virtual. Karena sekarang kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya. Apa-apa virtual ya. Dan diskusinya pun kali ini kita lakukan secara virtual, tapi itu bukan berarti membatasi kita untuk sharing, untuk saling ngobrol dan segala macam. Karena ini kalau kita lihat nih, saya ada di studio Tribun Timur. Dan kedua narasumber saya, kalau Pak Heri katanya masih ada di kantor, kemudian Pak Haji Abdul Salam juga katanya ada di proyek Tribuners, dan itu kita melalui virtual. Tapi nggak apa-apa, karena sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol dan tema yang kita usung pada siang hari ini adalah strategi KPRS ala BSS Land dalam menumbuhkan semangat bisnis di tengah pandemi COVID-19. Baik, langsung saja saya menyapa kedua narasumber saya. Yang pertama adalah BM atau Branch Manager Bank BTN Kantor Cabang Makassar, ada Bapak Heri Jo. Tadi saya nanya nih, Jo ini apa? Ternyata Bapak Heri Jogja katanya. Apa kabar, Pak? Baik, Assalamualaikum, selamat sore. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, yang tak kalah spesial nih ada Komisaris Utama PT Sanusi Karsatama, ada Insinyur Haji Abdul Salam. Assalamualaikum, Pak. Apa kabar? Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, semangat sekali sepertinya ya. Dan pandemi COVID-19 ini kan katanya kalau kita bicara soal COVID adalah imun ya. Kita harus menjaga imun, kita harus meningkatkan imun agar tidak terjangkit COVID-19 ini. Dan kalau kita melihat kedua narasumber saya juga semangatnya luar biasa ya, imunnya bagus. Dan semoga kita semua tentu dijauhkan dari COVID ya. Baik, Amin. Tribuners, bicara mengenai strategi tentu yang dilakukan oleh sejumlah pihak ya, khususnya mungkin dari kalau Pak Salam nih dari sektor properti, kemudian ada Pak Herin dari perbankan ya. Ini memang menjadi hal yang sangat penting di situasi sekarang. Kita harus berinovasi agar supaya bisa tetap survive ya, Pak ya. Karena kan kalau misalnya kita juga ini terpuruk dan segala macam, bagaimana roda perekonomian akan jalan gitu ya, bagaimana kita bisa tetap survive. Enggak. Baik, seperti apa sih sebenarnya upaya-upaya inovasi dan program-program yang dilakukan untuk bisa tetap bertahan pastinya di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama mungkin saya ke Pak Heri dulu nih, Pak Heri. Baik, Pak, kalau kita bicara mungkin dalam situasi sekarang kan pasti ada inovasi nih, ada program-program yang dihadirkan khususnya nih untuk memudahkan para nasabah untuk memiliki rumah misalnya. Nah, kira-kira ada program KPRS dari Bank BTN nih dalam membantu masyarakat biar mereka lebih mudah mendapatkan rumah, entah misalnya kalangan milenial kah atau siapa dalam situasi pandemi COVID. Silahkan Pak Heri. Baik, terima kasih Mbak Sukma dan selamat sore untuk semuanya. Di masa COVID ini memang seperti disampaikan tadi bahwa memang untuk bisnis perumahan kan BTN kan untuk bisnisnya kan di perumahan, core bisnisnya, apalagi di rumah subsidi. Tapi memang sedikit melambat ya, apalagi pada saat awal-awal tahun 2020 sedikit melambat, tapi untuk 2021 sudah mulai naik, permintaan rumah sudah mulai naik. Akan tetapi kita juga punya strategi Mbak Sukma bahwa kita menyasar bagi user atau calon user yang fixed income, jadi penghasilan tetap. Ya, jadi kita menyasar kepada komunitas-komunitas atau mungkin instansi-instansi yang mereka bisa payroll di kami di BTN. Nah, dan seperti ASN itu kan pasti tiap tahun meskipun ada pandemi pasti ada penerimaan tuh kan, ASN, terus kemudian juga rumah sakit, satker, TNI, Polri, dan itu kan pasti tidak mau nggak mau pasti dibutuhkan. Nah, kita selalu mengadakan pendekatan ke mereka agar penggajiannya lewat kami kan udah pasti itu penggajiannya. Nah, terus kemudian kami juga kerjasama dengan teman-teman pengembang. Kalau kita ngomong KPR subsidi atau RS ya, itu kan yang menjual bukan BTN.
yang menjual adalah teman-teman developer kan begitu. Iya, para pengembang, Nah, betul. ya betul. Nah, BTN hanya menjembatani untuk bagaimana mereka yang tidak bisa membeli tunai, kita jembatani pembiayaan lewat KPR BTN. Nah, dengan adanya gaji di kita, aja di kami ya, di kami di BTN, akhirnya mereka untuk beli rumah itu lebih gampang karena kita bisa mengarahkan, angsurannya juga bisa potong gaji, kemudian kita juga bisa mengarahkan teman-teman mana yang bagus, yang legalitasnya aman, fisiknya bagus kan gitu. Jangan sampai baru apa namanya pegawai baru, kemudian dia udah trauma duluan karena mereka beli rumah yang seolah-olah beli kucing dalam karung. Artinya ya kan nggak jelas, artinya legalitasnya dia belum tahu, terus kemudian juga fisik rumahnya kualitasnya belum tahu. Nah, kalau dengan bekerja dengan BTN kan otomatis pengembang-pengembang yang udah kita sortir lah yang bagus-bagus yang mana, ya kan? Jadi termasuk yang perumahannya dari Pak Haji Salam ini. Kan mereka Pak Haji Salam sudah kerjasama dengan BTN sudah puluhan tahun sebenarnya, sudah lama sebenarnya. Bahkan kami sudah menganggap PT Sangatama itu menjadi rumah kedua kami juga. Begitu juga Pak Salam, kalau di kantor kami juga udah kayak rumah sendiri, termasuk dengan karyawan sendiri. Jadi seperti itu. Dan strategi kami itu untuk mendekati yang apa namanya, yang fixed income. Tapi tentunya juga kita juga tidak menutup kemungkinan yang penghasilannya tidak tetap atau non fix juga kita bisa jembatani juga seperti itu. Dari kita fasilitasi untuk memiliki rumah. Termasuk Baik. mahasiswa juga bisa, Mbak. Oh, Mahasiswa. mahasiswa Ya, juga bisa punya rumah ya, Pak? betul. Bahkan yang terakhir ini Hmm. saya juga salut dengan Pak Haji Salam ya. Polri lulusan baru, Mbak, baru dilantik. Baru Hmm. dilantik, gajian juga baru pertama kali, belum terima remunerasi. Nah, itu bisa akad kalau nggak salah hari sore nanti, malam nanti ya Pak kalau nggak salah. Malam nanti itu akad 50 unit. Insya Allah. 50 unit. Unit dari Oke. total 162 yang akan kita kejar sampai tanggal 15 Agustus akad semua. Nah, makanya kita punya moto pertama yang kembalikan KPR ke rumahnya. Kan kalau rumahnya KPR kan BTN. Medan, betul. Ya. Nah, khusus untuk Pak Salam tadi yang mensasar Polri yang lulusan baru, akad KPR dulu sebelum akad nikah. Harus, Pak. Nah, Jangan, kan gitu iya kan? betul. Biar enak Betul nantinya kan? tinggal bokok. Betul. Jadi kalau dia udah punya istri atau semua udah punya rumah duluan. Itu sih Mbak Betul, salah satu betul. ini kami. Ya. Baik, luar biasa Pak Heri. Mungkin saya ke Pak Haji Salam dulu nih Pak. Kita melihat pandemi COVID-19 merebak sejak Maret 2020 ya. Berarti ini sudah 16 bulan kalau nggak salah ya, 16 bulan, 17 bulan. Dan itu pasti semua sektor terkena dampaknya Pak, apalagi pengembang nih. Tadi mungkin di awal saya pernah bilang kita mungkin wait and see dulu gimana ya perkembangan untuk bisa beli rumah dan segala macam. Tapi kemudian dengan adanya rumah subsidi dengan harga yang sangat terjangkau, apalagi juga ini kan juga angsurannya flat ya, Pak Haji Salam ya. Dengan flat, jadi kan kita tidak perlu memikirkan bahwasanya harganya akan mengikuti suku bunga dan segala macam. Lantas dengan situasi tersebut, Pak Salam mungkin bisa dijabarkan bagaimana sih kondisi terkini dulu nih untuk antusiasnya masyarakat di tengah pandemi untuk beli rumah. Apakah tetap antusias atau mungkin ada anjlok-anjloknya dibandingkan sebelum pandemi COVID-19? Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih Bu Sukmaya. Seperti yang dikatakan Pak Heri tadi, bahwa situasi konsumen pada saat pandemi ini itu di tahun 2021 ini sudah mengalami tren peningkatan dibanding dengan tahun 2020 kemarin. Ya, kita sangat merasakan istilahnya imbas daripada COVID yang tadinya per bulan bisa kita melakukan akad KPR di angka 45 sampai 50 per bulan ya di 3 proyek saya. Nah, di tahun 2020 itu bahkan hanya bisa dihitung ke 10 unit per bulannya. Nah, alhamdulillah pada tahun 2021 ini telah mengalami peningkatan. Nah, ini juga membuat kita kembali memacu semangat agar konsisten pembangunan ini tetap terus berjalan. Tapi kami pada saat 2020 kami berusaha terus-menerus melakukan pembangunan. Ya, jadi kami mengatur siasat ya hanya mungkin
kuantiti pembangunan kami yang sedikit saya kurangi untuk mengejar kontinu pembangunan. Artinya kami berusaha semaksimal mungkin di saat pandemi ini tidak berhenti bekerja. Karena saya mengingat karyawan kita ya, mungkin ada sekitar 300 lebih, hampir 400 lah. Mulai dari buruh lepas, tukangnya, terus pengawas di 3 proyek. Nah, alhamdulillah di masa pandemi ini tidak ada yang saya rumahkan, baik dari karyawan tetap maupun karyawan lepas. Nah, jadi pada saat pandemi 2020, kami hanya melakukan siasat. Jadi tim A misalnya kerja minggu ini, tim B masuk minggu depannya. Jadi kami juga bisa terbantu di situ. Akhirnya alhamdulillah selama pandemi pembangunan kita tetap bisa berjalan. Akhirnya pada saat 2021 ini kita juga bisa menikmati stoknya sudah siap dan peningkatan permintaan konsumen untuk rumah sudah mulai sedikit ada peningkatan. Ya itulah hikmahnya kita, artinya semangat di masa pandemi tetap ada, terus didukung dengan tim kami di bawah juga tetap mendukung. Ya, itu Bu Sukma yang. Baik, Pak Haji Salam, luar biasa ya. Jadi tetap bisa tidak ada sampai dirumahkan dan segala macam ya, meskipun sebenarnya kita sangat terpuruk nih di tengah pandemi COVID-19, itu juga luar biasa pastinya Pak Haji Salam, karena kan memang tidak dipungkiri nih banyak, bahkan perusahaan besar pun banyak yang merumahkan karyawannya ya, karena memang tidak sanggup untuk menggaji dan segala macam. Tapi alhamdulillah Pak Haji Salam sendiri tetap bertahan gitu ya, meskipun mungkin mungkin tidak terlalu full seperti dulu ya Pak ya, sebelum pandemi COVID-19. Karena mengingat juga pasti penjualan rumah juga berbeda nih dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Baik, saya kembali lagi ke Pak Heri nih Pak. Ini kan kalau kita lihat pemerintah juga meskipun di tengah pandemi juga tetap memberikan kuota gitu ya kepada Bank BTN nih untuk penyaluran atau pembiayaan rumah subsidi. Nah, Pak, boleh mungkin tadi kan kalau disampaikan nih syaratnya adalah yang penting mereka adalah yang mungkin penghasilannya tetap gitu ya, ASN, Polri dan segala macam. Tapi apakah ada syarat-syarat tersendiri nih Pak yang wajib mereka penuhi atau kriteria tersendiri agar mereka bisa lolos nih? Karena kan kemarin tuh yang jadi kendala juga di pengembang karena sulitnya atau mungkin semakin ketatnya perbankan menyeleksi ketika ada yang mengajukan KPR. Nah, kalau di Bank BTN sendiri syarat-syaratnya itu seperti apa emangnya, Pak? Baik, terima kasih Mbak Sukma. Sebenarnya kita pada saat awal-awal pandemi kan semua masih nebak-nebak itu Mbak, seperti apa nih ke depan ekonomi kan seperti itu. Awal-awal pandemi Maret 2020 itu memang ketat, termasuk juga apalagi yang tenaga kontrak. Mungkin Pak Salam juga sudah pernah merasakan ya Pak. Susah sekali namanya tenaga kontrak, harus PKS lah seperti ini kan gitu. Kemudian penghasilannya harus sekian persen lah dari take home pay kan gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu pandemi kita sudah mulai new normal ya, mau nggak mau suka nggak suka kita harus menyesuaikan ini kan gitu kan. Iya. Ya kan. Nah, kita juga melakukan relaksasi yang tadinya apa namanya harus PKS. Akhirnya yang ke belakang nanti nggak perlu lagi yang tenaga kontrak. Kemudian hitung-hitungan kita sesuaikan juga seperti itu. Jadi ada beberapa relaksasi yang benar-benar kita perlonggar agar juga karena memang fungsi bank kan untuk menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar, Mbak. Ya. Kalau seandainya kita terlalu kaku, kemudian pengembang juga nggak bisa jualan rumah, kemudian yang berminat rumah juga nggak bisa beli karena banknya tutup keran, ya kan? Macet nanti perekonomian di sekitar kan gitu. Nah, kita juga harus belajar dari pengalaman itu juga, maka kita perlonggar. Ya, kalau mengenai syarat-syarat sih hampir sama sih sebelumnya, cuman mungkin kita perlonggar, misal masa kerja 1 tahun kan gitu kan, minus 1 tahun kan gitu. Kemudian juga DP mungkin lebih kecil lagi, dan akhir-akhir ini kalau untuk KPR bunganya juga kalau untuk subsidi kan tetap ya. Tapi kalau yang flat, tapi kalau yang untuk non subsidi juga mulai turun, yang dulunya sempat 14% tuh untuk non subsidi. Nah, sekarang udah mulai turun bisa sampai 7, bisa sampai 6. Jadi udah mulai 1 digit seperti itu. Karena
cost of fund dana yang kita peroleh kan juga lebih murah. Jadi yang kita jual juga harus lebih murah. Jangan sampai kita menghimpun DPK dari masyarakat dengan cost of fund yang rendah, tapi kita jual terlalu tinggi, kasihan juga mereka kan gitu. Kan gitu. Jadi kita ada fungsi sosial juga ke mereka. Jadi kalau untuk syarat-syarat nggak terlalu memberatkan, Mbak. Apalagi yang tadi sifatnya apa namanya komunitas atau mungkin yang kolektif atau mungkin yang gaji di PTN akan lebih mudah sekali itu. Bahkan kita perlonggar lagi apabila dia to fake income itu 4 hari sudah ada keputusan. Cukup dengan 4 syarat dulu. Misal KTP, kemudian KK, NPWP sama slip penghasilan. Dah dengan 4 syarat itu 4 hari kemudian sudah ada keputusan, Mbak. Yes or no-nya sudah ketahuan. Yes or no. Jadi Nah, nggak lama ya Pak nggak nunggunya ya, lama. Pak, ya? Nah, nanti setelah ada keputusan, syarat-syarat lainnya harus dilengkapi sebelum 1 hari sebelum akad. Nah, itu yang kita perlonggar, jangan sampai apalagi sekarang untuk masa pandemi ini kan harus social distancing nih. Betul. Udah belum ada keputusan, udah sono kemari nenteng-nenteng ke kelurahan, kecamatan atau ke bendahara nyari persyaratan kan begitu, kasihan juga mereka kan gitu. Nah, biar kita kasih yang mandatori 4 tadi, ada keputusan, ada kepastian, baru mereka nyari seperti itu pelan sambil jalan. Tapi kan udah pasti ada keputusan. Kalau saya nyari udah ada putus, udah pasti bisa akad. Nah, itu diantaranya seperti itu untuk program di masa pandemi ini. Itu sih, Mbak Sukma. Oke, Pak Heri. Pada intinya kan sebenarnya kalau orang nanya nih Pak, waktu yang tepat untuk beli rumah kapan ya? Ya sekarang ya Pak ya? Karena kan Secepatnya. orang secepatnya. Karena kan Betul. di tengah pandemi COVID, kita lebih banyak juga diminta untuk tetap di rumah aja ya. Tapi bagaimana mau Betul. di rumah aja kalau belum punya rumah, masih numpang sama Betul, sepakat. mertua dan segala Betul. macam. Betul. Oke. Dan satu lagi Mbak Sukma. Iya, Pak Heri silakan. Nggak pernah ada sejarah beli rumah itu rugi. Betul. Karena harga Nilainya tanah selalu naik. naik. Betul. Beda dengan beli mobil, beli yang lain pasti dia ada penyusutan kan. Kalau rumah pasti naik. Dia kayak emas juga gitu Pak, investasi yang apik lah pokoknya dalam situasi apapun. Betul. Baik, baik. Saya ke Pak Haji Salam lagi. Pak Haji Salam ini kalau kita lihat tadi kan dari awal juga disampaikan bahwasanya gencar mengajak milenial nih. Apakah ada program khusus memang yang dihadirkan agar anak-anak muda tuh lebih cepat membeli rumah, Pak? Silakan. Ya, di kita itu selalu ada supaya Mas Sukma, kita memang selalu memberikan edukasi kepada kaum milenial, memberikan motivasi agar sedini mungkin dia sudah mulai memikirkan hunian investasi untuk mereka, yang dimana jika itu dilaksanakan lebih awal akan menguntungkan para kaum milenial ya, dimana seperti program yang diberikan oleh Bank BTN itu ada beberapa yang bisa meringankan beban mereka. Misalkan di BTN itu banyak produk-produk yang bisa mereka manfaatkan ya. Mereka dari segala jenis usaha itu pun ada di BTN. Misalkan mereka sudah corporate dengan Gojek, misalkan Grab ya, atau dengan pedagang kaki lima yang sudah mereka MOU dengan komunitas itu. Bahkan kemarin seperti tukang cukur pun ada MOU mereka dengan Bank BTN. Jadi memang Bank BTN sangat kreatif ya dalam membantu juga para kami developer, sehingga kaum milenial kita sudah bisa memanfaatkan dari MOU yang dibuat BTN itu. Misalkan mereka bekerja di mana, bekerja di komunitas ini misalnya tukang cukur, masuk di MOU yang dilaksanakan oleh BTN. Dia masuk di kelompok pedagang kaki lima, itu ada MOU juga. Nah, terakhir saya dengar ada MOU untuk pekerja Indomaret, Alfamart. Nah, ini semua dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Nah, yang terakhir nih, yang sebentar sore mungkin sampai malam, ini semuanya full milenial, ya, umur di 18, karena mereka kan anggota Polri, ya. Kalau umum kan memang umur 21, ya. Tapi karena mereka anggota Polri atau TNI AD,
umur 18 tahun itu bujangan tapi sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum ya. Karena mereka sudah masuk ke pelantikan Polri, berarti melakukan perbuatan hukum itu sudah dianggap cakap. Nah, kalau umur 18 tahun bisa jika mereka sudah menikah. Nah, ini di situ. Jadi kaum milenial bisa melihat produk-produk yang dikeluarkan BTN bisa dimanfaatkan, karena Bu Sukma sekali menunda, itu harga rumah naik lagi, naik terus. Nah, saya tahun ke-6 ya itu di perumahan subsidi ini. Ya. Sebelumnya kan konstruksi di ruko bersama BTN juga. Nah, pertama itu harga rumah 102.500.000 saya. 102 juta. 500. Ya. Nah, ini hanya waktu yang berjalan ke 6 bulan. Ini sudah harga rumah 156. Ya kan? Ya, Coba 156. dibayangkan yang mengambil rumah pada saat awal saya membuat perumahan itu angsuran 600.000. Nah, di tahun ke-6 ini nilainya kan 600.000 semakin turun nilainya itu 600.000 kan? Ya. Ya. Nah, sekarang kalau ditunda, sekarang kalau dia 15 tahun sudah 1,3. Kalau dia 20 tahun tenor berarti dia 1 juta. Ya. Dibanding yang mengambil 5 tahun lalu hanya angsuran 600. Bahkan ada di bawahnya dia. Nah, Iya, ini betul. flat. Jadi kalau seandainya kita mengambil terlambat, misalnya ini adik-adik yang milenial ini yang ambil sekarang dengan angsuran 1,3. Ya. 5 tahun ke depan gaji tiap tahun naik, remunerasi naik, akhirnya 1,3 ini turun nilainya seakan-akan seperti 500.000 lagi kan. Nah, 10 tahun ke depan sudah bisa lebih banyak uang parkir daripada rumahnya. Ya, itu yang memang perlu edukasi sama adik-adik milenial. Ya, jangan lagi bahwa ada rumah orang tua, ya. Nah, nanti pada saat waktunya baru dia merasa ada kelabakan, penyesalan di situnya. Ya, nah ini contoh kasus. Banyak yang macam anggota Polri yang sudah senior, ini ada ratusan kita, Pak. Ya. Mendaftar. Nah, tapi mereka tidak bisa lolos karena sudah ada aturan tersendiri dari PUPR yang aturan itu di lewat perbankan ya sebagai pelaksana itu sudah ada rate gaji. Jadi kalau misalnya single kan batas 6 juta. Nah, kalau tidak dimanfaatkan sekarang ini kaum milenial, akhirnya dia menikah, terus pasangannya punya penghasilan kan tidak bisa lagi. Nah itu, mumpung masih single, mumpung masih belum ada tanggung jawab ya, dipergunakan secepatnya. Nah perbankan juga kan tutup mata. Punya gaji 3,5 juta masih bujang ya tutup mata ACC kan, belum ada tanggung jawab. Nah ini nih, ini yang perlu edukasi. Yang kedua juga, ini kan ada program baru Tapera. Ya. Tapera yang namun dalam pelaksanaan tahap awal ini diperuntukkan untuk ASN. ASN baik di Pemda, Pemprov, yang vertikal kementerian maupun yang pegawai negeri yang ada di institusi Polri, institusi Angkatan Darat ya. Nah, ke depan ini yang perlu kita berikan edukasi juga ke masyarakat umum, Bu Sukma. Ya, agar memanfaatkan tabungan apapun pekerjaannya itu melakukan penyimpanan dana di rekening. Nah, yang menghambat untuk masyarakat umum ya itu tadi, kebanyakan mereka tidak fungsikan rekening sebagai tempat penyimpanan hasil mereka dalam penghasilan sehari-hari. Nah, jadi
di saat mereka diverifikasi ya perbankan kan mau lihat bukti kan. Nah banyak yang lebih mampu, yang mampu dari segi finansial, tapi administrasi pembuktiannya yang tidak ada. Contoh pedagang sayur tuh bisa dapat 100.000, 150.000 per hari. Ya. Tapi nyimpan dananya di bawah bantal kan. Nah, Itu perbankan dia mau kendalanya, Pak. iya, mau penghasilan 70.000 per hari nggak apa-apa. Yang penting kan kelihatan tiap 3 hari misalkan nabung kan kelihatan nanti. Begitu print out kan kelihatan, oh ya benar. Nah ini yang perlu edukasi, jadi supaya nanti tapera itu bisa berjalan dengan baik, masyarakat juga bisa mendaftarkan dirinya untuk keikut pesertaan tapera. Nah itu tuh Bu Sukma yang bisa kita berikan edukasi ke masyarakat. Baik, jadi memberikan edukasi kepada masyarakat dan terkhususnya sekarang milenial ya Pak Salam ya. Ya, betul. Baik, saya ke Pak Heri dulu Pak. Terkait tadi yang disampaikan dari Pak Salam bahwasanya selain mungkin mengajak masyarakat nih khususnya milenial untuk membeli rumah, juga dilakukan edukasi, sosialisasi pastinya kepada mereka pentingnya berinvestasi rumah ya karena tidak ada ruginya dan segala macam. Nah, kalau dari Bank BTN sendiri, apakah memang ada program khususnya Pak yang memang sinergi nih dengan para pengembang agar supaya masyarakat semakin sadar bahwasannya investasi yang paling bagus saat ini adalah ya investasi properti, investasi rumah dan segala macam. Baik, Mbak Sukma. Tadi juga sudah dijelaskan dengan Pak Haji Salam sebenarnya. Dan memang tidak boleh kita pungkiri bahwa kita harus sepakat bahwa investasi rumah itu adalah investasi yang tidak mungkin rugi gitu ya. Ya. Terkait program-program kami Bank BTN itu sebenarnya banyak Mbak menyasar. Kita tadi sudah disebutin Pak Haji Salam terkait masalah KPR Tapera. Itu yang menyasar ke ASN itu Tapera kan gitu kan. Tapera itu hubungannya juga murah, itu flat sampai 25 tahun juga bisa. Flat. Tuh, iya. Terus kemudian ada KPR Patriot khusus prajurit. Itu juga ada Mbak, khusus prajurit Pak Patriot. Kemudian juga tadi yang sampaikan juga yang untuk komunitas-komunitas seperti Indomaret, itu kan beda. Terus kemudian yang terakhir ini terkait TNI AD dan Polri, Mbak. Nah, apalagi KPR TNI AD itu lebih apa ya? Lebih benar-benar kita kasih keleluasaan karena dia bebas setoran tabungan awal, bebas biaya administrasi, bebas provisi, terus kemudian bunganya flat sampai 30 tahun, Pak. Sampai 30 tahun mana ada. Dan ini hanya di Bank BTN, bank lain nggak ada. Khusus TNI, khusus anggota TNI AD. Oh. Bank lain nggak ada, yang ada hanya di BTN. Itu rate-nya hanya 5,25. Rendah kan? Iya, betul. Sampai 30 tahun. Sampai 30 tahun. Betul, dan plafon KPR itu bisa sampai 250 juta. Ini di luar subsidi ya. Di luar subsidi. Jadi harga rumahnya bisa 500, nanti DP-nya 2,5 dan KPR yang 2,5 adalah plafon dari BPN. 5,25 loh. Selama 30 tahun. Sepanjang saldonya cukup. Gajinya cukup, sepanjang gajinya cukup tentunya. Ya tadi saya sampaikan, terus kemudian untuk KPR TNI Polri, Tapera, terus kemudian tadi Patriot. Untuk ya KPR Patriot. Dan ada lagi KPR Guys. Itu guys, ya, milenial itu ada. Tadi belum saya sebutin. Untuk milenial itu ada, namanya KPR Guys. Dan itu juga banyak apa namanya gimmick-gimmicknya. Artinya nanti juga provisinya beda, RP-nya beda dan lain. Dan khusus memang benar-benar untuk apa namanya daripada kita kos, ya enggak? Daripada kita ngontrak apartemen, ya udah mendingan nganggur dia sendiri kan begitu. Dimilikin ya Pak ya, daripada memperkaya orang ya Pak ya, sewa. Betul. Apalagi kan bayangkan kalau kuliah 4 tahun nih. Ya, betul. Bayar kos, waduh. Betul. Nah, apalagi yang tadi kalau kita bicara di ini kan rumah subsidi ya, itu kan angsurannya kalau nggak salah sekitar 1,2 Pak Salam ya. Ya, 1,2. Sekitar 1,2. Ya. Nah, kontrakan berapa AC deh? Di atas 1,5 juta kan di Makassar, apalagi di Kota Makassar. Kurang lebih. Ya mendingan untuk ngangsuran menjadi milik kita. Jadi tidak menjadi kontraktor lagi. Yang suka ngontrak kan, tapi benar-benar milik kita kan gitu. Daripada ngontrak, daripada kos, ayo pilih aja sendiri, benar-benar. Dan harganya nggak mungkin turun.
Nah, itu Mbak, program-program di PTN sudah lengkap sebenarnya. Mau pilih yang mana? Yang Pak KPR Gas, Tapera, KPR TNI Polri, Patriot. Patriot. Nah, banyak sekali. Tinggal pilih. Termasuk juga untuk usaha-usaha kecil yang penjual UMKM ya. ya UMKM kayak kur kita bisa juga. Bisa kita juga memang bank pemerintah memang ditugaskan untuk menghidupkan ekonomi mikro ke atas. Kur ada Mbak kita sama. Baik, Gitu. Pak Heri. Jadi sebenarnya Tribuner sudah banyak sekali program-program ya di luar Banyak. sana, apalagi di Bank Banyak. BTN Ya. yang sebenarnya bisa menjadi pilihan kita nih. Tapi Ya. apalagi yang menjadi kendala? Kenapa Betul. harus menunda membeli rumah? Betul. Padahal tadi kalau saya ingat ceritanya Pak Salam nih dari 6 tahun terakhir bergelut di rumah subsidi yang Ya. harga rumah masih 102 juta Betul. ya Pak ya. Betul. 102 juta dan sekarang sudah 156 ya. Mungkin Betul. tahun depan ada lagi perubahan di 160, 170. Bahkan, Jadi iya. Bahkan kalau ngomong masalah program atau program-program BTN, saya selalu bilang ke teman-teman dengan bahasa Palu Gada. Palu mau gua ada gitu. Kan gitu. Palu mau gua ada, Palu Gada kan gitu. Betul-betul. Iya. Jadi memang sangat-sangat menjanjikan. Tapi Ya. Tribuners juga pasti dan mungkin sudah dialami juga oleh para pengembang yang lain, Pak Heri. Ini tadi kalau pandemi COVID ini kan sekarang mungkin kita sudah mulai bernafas lega sedikit ya. Meskipun angkanya makin banyak, tetapi kan yang divaksin juga semakin banyak. Jadi sudah tercipta kekebalan kelompok ya yang sebagaimana menjadi programnya pemerintah nih herd immunity ya. Herd immunity. Nah, saya ke Pak Salam ini boleh cerita sedikit Pak terkait hambatan-hambatan selama 16 bulan, 17 bulan terakhir ini di tengah pandemi COVID-19. Dan bagaimana kemudian sekarang mulai sedikit bernafas, sudah lega bahwasannya sudah ada stimulus dari pemerintah, kemudian juga sudah banyak yang divaksin. Iya Mbak ya. Mbak, kalau bicara hambatan pada awal-awal pandemi ya, betul-betul memang kita sedikit terguncang ya. Terguncang, ya. Karena semua sektor kan dari hulu, semua material itu dari hulu. Nah, kita tahu kemarin kan daerah Jawa yang paling pertama mereka PSBB. Nah, dari situ kita sudah mulai terhambat dari bahan baku kita, material ya, itu sudah dari situ sudah mulai. Terus adanya yang pekerja kita yang kita bikin shift yang tadinya bagaimana supaya mereka tetap ada kerja di pandemi, kita atur. Jadi 1 minggu ada yang kerja, 1 minggu ada yang istirahat, ya kan? Ya. Nah, itu yang hambatan yang kita hadapi, pembangunan melambat, ya. Terus memang income kita drop drastis ya. Iya. Jadi sampai di 60% ya dropnya kemarin ya. Tapi ya syukurlah itu hambatan itulah yang kita siasati ya. Jadi walaupun di pandemi itu cukup untuk operasional ya, cukup untuk di karyawan ya, bersyukurlah. Artinya survive lebih bagus ya ketimbang kita mengejar target pada saat itu memang tidak memungkinkan untuk kita mengejar target itu. Yang penting kalau prinsip saya survive itu udah bagus lah kita kan. Ya, bagaimana menjalankan perusahaan agar di situasi serba sulit ini mereka masih bisa berjalan walaupun lambat, itu sudah bagus lah ya. Itulah yang hambatannya di pandemi ya. Itu tadi income yang sangat menurun drastis sehingga mempengaruhi produksi kita ya, kuantiti kita, produksi kita pasti menurun. Itu saja. Baik Pak Haji Salam, boleh mungkin apa sih yang menjadi harapan nih kepada pemerintah terkait situasi ini? Apa sih yang yang dibutuhkan oleh pengembang saat ini dan khususnya mungkin Pak Salam secara pribadi
terhadap pemerintah agar semuanya bisa berjalan normal, Pak? Ya, kalau harapan kita ya, saya pribadi selaku pemimpin di perusahaan dan juga mungkin mewakili rekan-rekan developer lainnya ya, kita hanya membutuhkan suatu kebijakan yang bisa paralel, Mbak. Iya. Artinya paralel itu yang bisa menguntungkan pihak masyarakat konsumen, ya juga menguntungkan masyarakat pelaku usaha selaku produsen ini. Jadi paralel dia kan. Nah, Iya. sekarang ini program pemerintah banyak sekali. Nah, sekarang kita lihat betul-betul pemerintah ingin bahwa bantuan subsidi ini betul-betul tepat guna, tepat sasaran, dan tepat pemanfaatannya, ya, sehingga cukup besar perlindungan yang diberikan pemerintah ke masyarakat kita. Ya, banyaknya program si kumbang, ya, si kaset itu terintegrasi langsung dari daerah pengembang di mana lokasinya sampai ke pusat, itu bisa dimonitoring langsung, Mbak, sekarang. Ya. Nah, nanti ke depan ada namanya si Petruk, ya. Si Petruk itu adalah suatu program yang dibuat pemerintah untuk mengawasi pembangunan. Nah, ini salah satu program pemerintah yang betul-betul memberikan perlindungan konsumen kepada masyarakat MBR. Nah, mudah-mudahan juga nanti kebijakan ini bisa dipikirkan, ya, istilahnya kita developer pasti mendukung full, Mbak Sukma, ya. Ya. Tanpa program itu pun pasti developer kerja baik, ya. Sekarang ini kerja baik pun susah kan, apalagi mau kerja yang jelek, ya. Iya. Nah, Ibu Sukma kan tidak mungkin. Ibu Sukma udah beli rumah di kita, kecewa, kan tidak mungkin mereferensikan keluarganya, kan? Betul. Nah, itulah prinsip untuk kita developer yang memang ingin continue agar usaha mereka bisa berjalan panjang, pasti berpikirnya begitu. Tanpa adanya program-program ini pasti mereka kerja baik, ya. Kecuali kalau mereka memang pemikirannya pendek, hanya satu kali itu aja mau itu bekerja, kan? Iya. Ya, nah itu. Kalau prinsip saya sih kerja bagus saja susah jualnya, ya kan? Betul. Salah kan itu. Apalagi tidak memuaskan konsumen, gitu, Pak, ya. Betul. Ya, nah itu. Jadi semoga ke depan kebijakan yang dibangun pemerintah itu, harapan kami sih paralel. Ya. Artinya Siap. melindungi dua kelompok masyarakat, ya. Iya. Kelompok masyarakat pengguna, ya, calon user, dan kelompok masyarakat pelaku produsen. Jadi seiring produsennya bisa berkembang, terus masyarakatnya pun aman dalam menggunakan bantuan ini, puas gitu. Nah, itu ya ke depan mungkin ada hal yang bisa meringankan developer lah. Nah, satu lagi ya mungkin ada regulasi pemerintah yang bisa memberikan zona penjualan tanah agar ini dapat berkesinambungan, karena harga tanah nggak terkontrol, Pak. Jadi bisa jadi tahun depan rumah subsidi ada lagi di pinggir gunung sana, ya kan? Sebentar lagi ada di sana. Nah, itu tuh yang mungkin harapan kita, ada regulasi, ada yang mengatur masalah lahan, ya kan? Nah, itu Baik. yang paling. Baik, Pak Haji Salam. Jadi kuncinya adalah sebenarnya tadi beli rumah sekarang, selain kalau kita menunda beli rumah, selain harganya makin naik makin jauh, ya, Pak, ya. Dekat gunung makin kemana. Ya. Baik. Dan sebenarnya kalau kita melihat berbicara soal properti, ketika properti bergerak gitu, ya, Pak, ya. Ini juga ikut menggerakkan bisnis, unit bisnis yang lain, Pak. Kan kalau misalnya ada proyek, ada pembangunan, misalnya nih tukang jalan, ya kan,
itu kan Ya. punya penghasilan, kemudian semen, batu bata dan segala macam kan juga ikut terjual dan itu otomatis akan menggerakkan perekonomian ya Pak Haji Salam dan juga Pak Heri. Iya, Baik. Bu. Properti itu ya, Iya. itu bisa menggandeng loh sampai 170 multi efek playernya. Oke. Itu dibayangkan saja, belum ada bangunan ya, baru pembebasan lahan kita sudah menyumbang ke APBD daerah dan APBN, ya kan? Baru pembebasan lahan kan sudah melakukan proses transaksi, sudah membayar validasi, sudah membayar PPHTB, sudah membayar PPN kan? Ini baru belum bekerja. Setelah bekerja, yang tadinya PBB hanya nilainya misalnya 500.000 satu hamparan tanah, setelah kita bangun, ini bisa dipecah menjadi 500 unit. Nah, satu PBB aja sudah 150.000, yang tadinya 500.000. Itu hanya pemasukan yang bisa kita hitung sekecil itu sudah menghasilkan. Belum lagi setiap pembelian, menyumbang BPHTB setiap unitnya, bayar balik nama setiap unitnya. Jadi itu baru masuk ke pemasukan pemerintah kita, baik APBD maupun APBN. Belum yang lain, petani jati putih misalkan. Nah, dia bisa pemanfaatan kayunya. Belum tukang yang di padat karya yang di masyarakat keliling, ya, belum pekerja tukangnya. Nah, itu belum semen. Berapa karyawannya Tonasa? Ribuan kan? Nah, ini. Terus pabrik baja berapa karyawannya? Ribuan juga. Nah, ini nih penambang. Itu jalan semua. Jadi masyarakat pun di sekeliling perumahan, Ibu semua kan pernah berkunjung kan ke perumahan kita. Bisa membandingkan sebelum kita membangun perumahan ini 3 tahun yang lalu. Sekarang alhamdulillah kaki 5 ruko-ruko di depan perumahan kita sudah berkembang. Ya. Nah, ini semua ini baru beberapa hal yang saya bisa ungkapkan. Kalau saya mengungkapkan semua bisa sampai malam Bu Sukma. Iya, Pak. Nah, untuk itu ya, agar pemerintah juga melihat bahwa sektor inilah yang kita kasih kebijakan yang bisa paralel, masyarakat konsumen terlindungi, masyarakat pelaku pun bisa tumbuh berkembang. Itu Bu Sukma harapan kami. Baik, terima kasih banyak Pak Haji Salam. Saya kembali ke Pak Heri. Pak, ini juga mungkin sebagai apa sih yang menjadi harapan ke depannya nih, sekaligus menjadi closing statement nih untuk diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Pak Heri. Termute sepertinya Pak. Maaf. Oke, maaf. Seperti jadi pembahasan dari awal tadi, kan yang jadi kendala kan adalah pandemi ya, yang merubah segalanya. Kita harus new normal, harus menyesuaikan dengan keadaan, apalagi sekarang ada namanya varian baru ya kan gitu kan. Ya, ada betul. Varian baru yang benar-benar dahsyat yang tidak kita duga-duga. Saya yakin juga teman-teman developer maupun perbankan juga pasti akan membuat produk-produk varian baru Mbak untuk mengimbangi hal itu kan gitu. Ya. Tapi tentunya kalau untuk pemerintah saya yakin sudah berbuat banyak, termasuk yang kuota subsidi juga sudah ada. Terus kemudian untuk untuk pandemi ini kan sudah berusaha untuk vaksinasi. Betul. Tapi saya yakin usaha pemerintah tidak ada artinya apabila tidak ada peran serta dari masyarakat. Itu tidak. Makanya kami mengimbau kepada masyarakat yang belum vaksin, ya, ayolah kita vaksin demi untuk semuanya. Karena vaksin itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga kita, orang sekitar kita juga. Ya, program pemerintah sudah bagus sekali lagi, Mbak. Jadi tergantung masyarakatnya sekarang. Kita mau ngapain? Kalau mau kita keras kepala nggak mau vaksin juga selamanya kan seperti ini, hidup tidak tenang. Kadang-kadang teman kita yang sekarang ngobrol ini 5 hari kemudian juga nggak ngerti kan, seperti kadang-kadang suka
Jadi semuanya itu tidak ada artinya, harta nggak ada artinya, jabatan nggak ada artinya. Yang ada artinya sekarang adalah kesehatan. Nah, jadi ada dua statement closing statement saya. Pertama, ayo kita vaksin secepatnya. Kedua, terkait masalah KPR, terutama subsidi, terutama dengan BTN, kembalikan KPR ke rumahnya, yaitu ke BTN. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak Pak Heri. Pak Haji Salam, silakan Pak closing statement. Ya, Bu Sukma, kita semuanya saja ini buat teman-teman mungkin yang ikut, kita tetap semangat ya. Kita tetap semangat, optimis bahwa semuanya akan berakhir ya. Nah, pandemi pun akan berakhir. Ya, amin. Insya Allah. Kita berada di siklus paling bawah, akan berputar ke siklus atas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Haji Salam. Terima kasih banyak Pak Heri. Sama-sama Mbak Sukma. Dan terima kasih banyak untuk Tribuners yang sudah menyaksikan kita, baik lewat live streaming YouTube dan juga Facebook. Dan sekali lagi bisa dinonton ulang Pak. Jadi kapanpun mungkin Pak Heri, Pak Haji Salam ingin melihat ini boleh, bisa dibuka saja di YouTube-nya Tribun Timur. Pasti akan bisa terputar kembali, bisa dinonton ulang kembali. Sekalian salam untuk Tribuners ya. Belum saya sapa tadi. Selamat. Ya, Tribuners. Tribuners selamat. Terima kasih. Ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak, dan Tribuners terima kasih banyak juga, dan luar biasa diskusi kita pada sore hari ini ya. Tadi mulai jam 3, sekarang sudah jam 4, tak terasa 1 jam. Iya. Kita ngobrol, kita sharing, dan paling tidak mungkin harapan saya sih dan kita semua semakin terbuka nih pikirannya, bahwasannya investasi yang paling tepat di situasi apapun adalah membeli rumah gitu ya, karena tadi harganya tidak akan turun, malah justru akan semakin meroket ya Pak ya, dan tidak ada yang dirugikan. Baik, dan Pak Heri, Pak Haji Salam, jangan bosan-bosan Pak untuk ikut ngobrol virtual bersama kita, dan semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, mohon maaf jika ada salah kata, dan saya Sukmawati Ibrahim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.